Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 26 Oktober 2021. Di sini kita akan membahas hal-hal utamanya ya mengenai Bitcoin dan juga beberapa altcoin ya, dan khususnya juga ada Shiba Inu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita lihat dari CoinGecko ya, rata-rata memang untuk 24 jam terakhir rata-rata koin mengalami kenaikan ya. Di mana Bitcoin mampu melakukan kenaikan 1%, Ethereum 2%, dan kemudian Binance masih di posisi ketiga dengan 0,9% kenaikan. Dan kemudian kalau kita lihat Shiba Inu berada di ranking 11 ya, sempat mengalami kenaikan sekitar 4,1%. Ya, langsung saja ke topik pembahasan kita ya, langsung saja ke chartnya Bitcoin biar nggak berlama-lama lagi. Seperti apa yang saya bahas kemarin di video kemarin sudah saya jelaskan, dan memang terjadi ya, ada satu indikasi memang kalau Bitcoin menyentuh di area 63.759 ini akan mengalami retracement, dan ini terjadi ya. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 4 jam di sini. Ya, maka sangat jelas memang di sini ada rejection di sini. Dan apakah akan lanjut mengalami penurunan? Ada potensi memang. Namun di sini ada satu hal yang menarik ya. Saya ambil ada satu berita dari bitcoin.com pada hari ini ya. Mastercard memungkinkan untuk partnershipnya untuk melakukan transaksi ataupun layanan-layanan kripto di jaringannya Mastercard ya. Ini indikasi yang sangat positif bagi Bitcoin khususnya, dan juga untuk semua altcoin juga akan mendapatkan banyak pengaruh dari hal ini. Kalau kita lihat ya, raksasa pembayaran Mastercard telah bermitra dengan pertukaran mata uang kripto untuk memungkinkan mitra dan pedagangnya di Amerika Serikat menawarkan solusi kripto, termasuk pembelian, penjualan, dan penyimpanan mata uang kripto. Kami ingin menawarkan semua mitra kami kemampuan untuk lebih mudah menambahkan layanan kripto ke apapun yang mereka lakukan. Jadi di sini Mastercard sangat mensupport kripto di sini ya. Ini merupakan indikasi yang sangat positif terhadap Bitcoin khususnya ya. Kalau kita lihat dari chartnya ya, memang jelas di sini terdapat rejection di sini di area 63.000 ya, 63.800-an ya di sini. Dan ada memang resistnya di sini sampai ada box warna orange yang saya gambarkan sampai di range area 64.818 di sini. Lalu apa yang kemungkinan terjadi di sini? Ada indikasi akan terbentuknya satu pattern di sini yang saya lihat apabila memang MA50 ini mampu di time frame 1 jam, apabila pergerakan Bitcoin mampu ditahan oleh MA50 di time frame 1 jam, maka besar kemungkinan memang akan terjadinya inverted head and shoulders ya. Di sini bisa kita lihat ini merupakan shoulder, dan di sini headnya. Dan kemudian kemana target price apabila ini valid sebagai head and shoulders. Jadi ini merupakan neckline-nya yang harus ditembus. Invert head and shoulders ini akan valid apabila memang terjadi breakout daripada neckline di area 63.793 ini, dan kemudian target berikutnya akan terjadi di area 68.100, dan ini akan menjadikan Bitcoin sangat-sangat bullish apabila memang mampu membentuk high yang lebih tinggi di sini dari high sebelumnya di 66.981. Ini akan mengindikasikan bahwa pergerakan Bitcoin akan cenderung mengalami sideways di atas dan kemudian cenderung untuk melanjutkan kenaikannya dalam waktu dekat. Dan meskipun memang ada kemungkinan juga di sini ada rejection, apabila ada rejection di sini seperti halnya di sini, maka
diharapkan untuk lebih berhati-hati karena bisa saja memang turun ke level area 59.000 maupun sampai di 58.000 di box warna hijau yang saya gambarkan di sini 58.600 sampai dengan 57.332 ya. Di sini di 58.624 sampai dengan 57.289. Di sini kemungkinan bisa saja tercapai ke sana apabila memang terjadi koreksi dengan volume yang lumayan besar. Tetapi namun apabila tidak terjadi demikian dan pattern inverted head and shoulders ini mampu valid kemudian breakout dari 63.836, maka ini merupakan indikasi yang sangat bullish bagi Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin Dominance ya, di Bitcoin Dominance mengalami ada satu candle merah di sini tidak mampu menembus daripada MA20 di sini yang telah di breakdown dan kemudian masih berada di atas support area 44,54%. Apabila support ini mampu di breakdown, maka ini adalah indikasi yang sangat positif terhadap altcoin. Bisa saja altcoin alt party akan terjadi, altcoin akan mengalami pump ya. Apabila memang Bitcoin Dominance tidak mampu bertahan di area 44,51 ini ya. Kemudian apabila melanjutkan penurunan maka bisa dipastikan akan ada beberapa ataupun sebagian besar dari altcoin akan mengalami pump. Oke, kemudian kita lanjut saja ke SHIB ya. Shiba Inu menunjukkan pergerakan yang sangat luar biasa kuat ya. Meskipun memang ada klarifikasi dari Elon Musk bahwa dia tidak memegang Shiba Inu atau dia mengklarifikasi kalau dia hanya memegang 3 koin ya, Bitcoin, kemudian Ethereum, kemudian Dogecoin dan itu merupakan klarifikasi yang dilakukan oleh Elon Musk. Namun demikian terbukti bahwa Shiba Army sangat kuat dan mereka merupakan strongholder ya. Selamat buat Shiba Army dan meskipun memang ada candle merah kecil di sini dengan volume yang sangat kecil, maka ini bisa dipastikan Shiba Inu akan bisa saja mengalami sideways di sini, kemudian akan melanjutkan kenaikannya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, bisa saja memang Shiba Inu berpotensi memang turun ke sini ke area 0,00003488. Ini merupakan bisa menjadi area beli di sini apabila memang mengalami penurunan sampai di sini dan kemungkinan juga bisa terbentuk double bottom di sini apabila mampu support line di area 0,003475 ini mampu menahan pergerakan daripada Shiba Inu apabila mengalami penurunan. Dan target yang memang dari symmetrical triangle ini memang sudah tercapai, namun demikian ada indikasi-indikasi bahwa Shiba Inu akan melanjutkan kenaikannya. Yang pertama, kalau kita lihat dari wild state ya, di sini saya biasanya memang melihat pergerakan daripada whale untuk apakah terjadi adanya akumulasi atau tidak di beberapa koin. Di sini memang jelas terlihat ini tweetnya di jam 10 pagi tadi ya, ada whale yang membeli SHIB ya, SHIB token dalam jumlah 276 miliar token atau setara dengan 11 juta dolar. Ini mengindikasikan hal yang sangat positif terhadap pergerakan Shiba Inu karena memang adanya akumulasi dan kemudian adanya strongholder jadi dari para holder Shiba ini menandakan hal-hal yang sangat positif terhadap Shiba. Jadi di sini saya artikan bahwa banyak orang yang memang mengharapkan Shiba naik ke level yang lebih tinggi ya. Meskipun kita ketahui memang ada satu hal di sini yang masih ditunggu-tunggu, yaitu
akan listingnya Shiba di Robinhood ya. Meskipun memang belum ada data yang valid ataupun namun sudah banyak beredar rumor bahwa memang dalam waktu dekat akan adanya listing yang dilakukan oleh Robinhood. Ini tidak memang sangat masuk akal apabila memang terjadi listing, karena mengingat volume transaksi yang terjadi pada Shiba Inu ini sangat-sangatlah besar. Bahkan hampir sama dengan volume transaksi yang dilakukan oleh Ethereum yang merupakan posisi kedua dengan market cap yang jauh lebih tinggi. Saya sudah bahas di video kemarin ya mengenai hal tersebut. Video-video sebelumnya juga masih sangat-sangat valid dan sangat-sangat relevan terhadap analisa-analisa teknikal yang terjadi untuk beberapa altcoin maupun analisa Bitcoin juga masih sama seperti video-video kemarin. Cuman di sini memang ada berita-berita terupdate ya dari Shiba Inu dan juga Bitcoin ya. Di sini memang adanya akumulasi yang kita lihat, ini merupakan indikasi yang sangat bagus untuk pergerakan Shiba Inu ke depannya. Dan kemudian ada satu hal yang sangat menarik juga di sini, holder daripada Shiba Inu bertambah ya, semakin bertambah dan semakin bertambah. Nah, ini merupakan tidak ada alasan lagi untuk Robinhood harusnya memang untuk menahan kenapa mereka tidak melisting Shiba di exchange-nya mereka, sementara Coinbase saja yang merupakan salah satu exchange yang sudah terregulasi di Amerika Serikat, dia mau melisting, dan kenapa Robinhood tidak? Ya, saya memang berharap dalam waktu dekat ini semoga saja ada pengumuman resmi dari Robinhood bahwa mereka akan melisting SHIB ya. Semoga saja hal itu terjadi dalam waktu dekat. Saya sangat menunggu hal tersebut juga. Itu akan merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi seluruh holder Shiba ya. Dan itu membuktikan bahwa memang Shiba memang memiliki potensi yang luar biasa, bukan sekedar meme coin ya. Jadi memang dari ekosistemnya Shiba ada Shibarium, ada juga yang akan listing ya, yang akan diterbitkan Shibarium, ada Shibosis NFT-nya Shiba yang tergolong memang sangat sukses ya. Dan kemudian di samping itu memang ada pembakaran yang sangat rutin terjadi. Maka ini merupakan kalau menurut saya bila dibandingkan memang dengan Dogecoin, maka kelebihan-kelebihan ini memang tidak dimiliki oleh Dogecoin. Terlebih lagi memang supply daripada Shiba akan terus mengalami pengurangan karena terjadinya burn ya. Dan kemudian apabila kita bandingkan dengan Doge yang memang Doge memiliki unlimited supply yang memang Shiba sangat pantas harusnya memang berada ke posisi yang lebih di atas ya, dengan mengingat volume transaksi yang terjadi terhadap Shiba dalam beberapa minggu terakhir ini memang sangat-sangat luar biasa. Dan selamat buat Shiba Army, semoga Shiba mampu melanjutkan kenaikannya dengan indikasi-indikasi yang terjadi di market kripto ini. Dan kemudian memang kalaupun memang mengalami penurunan, adanya retest terhadap area 0,00003482, maka ini merupakan hal yang sangat wajar. Dan memang di sini ada juga MA20 yang akan berfungsi sebagai support lain juga. Semoga saja support ini mampu menahan dan kemudian Shiba mampu melanjutkan kenaikannya. Oke, dan kemudian ada satu hal lagi, ada satu koin yang saya sudah bahas, sempat saya bahas di video sebelumnya juga. Di sini saya akan membahas BTT ya, BitTorrent token ya, di mana memang terbentuk descending triangle di sini dan baru saja mengalami breakout di time frame 4 jam. Dan kemudian dari time frame 4 jam ini tepat candle sudah breakout dari MA50 dan juga MA20. Ini indikasi yang sangat bagus. Dan kemudian juga terjadi breakout di pattern triangle, descending triangle ini. Dan kemudian ada target kenaikan, maka kemungkinan besar akan ke high sebelumnya di area 0,004417 ya. Di sini merupakan target awal, meskipun memang di atasnya ada target resist di area 0,004603. Di sini dia
kecenderungan untuk melanjutkan, ada kecenderungan untuk melanjutkan kenaikan. Terlebih lagi ada indikasi atau indikator dari Bitcoin dominance yang mengalami penurunan. Apabila besok Bitcoin dominance mampu melanjutkan penurunan, maka besar kemungkinan memang akan terjadi kenaikan di koin ini, karena mengingat di tanggal 30 Oktober ini, kalau nggak salah 30 atau 31 Oktober akan rilis cross chain ya, dari blok cross chain dari BTT ya, yang bekerja sama dengan Tron, ya, di mana mereka bisa akan mengkoneksikan antara jaringan Tron kemudian ke jaringan Ethereum dan juga ke jaringannya Binance Smart Chain, dan mereka menjanjikan dengan memang Tron terkenal dengan fee gas fee yang sangat murah, dan ini memang salah satu keunggulan daripada Tron maupun yang berada di jaringan Tron ya. BTT merupakan salah satunya, dan BTT akan menjadi layar kedua daripada Tron ya. Ini merupakan update yang sangat bagus, yang upgrade yang sangat bagus yang dilakukan oleh BitTorrent ya. Jadi di sini ada satu kesempatan, apabila hal itu memang terrealisasi di tanggal 30 Oktober ini, maka kemungkinan besar akan terjadi apresiasi harga terhadap BitTorrent token. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame daily, di sini ada upside yang sangat luar biasa, yang memang kalau dari all time high-nya ada upside yang sangat-sangat luar biasa apabila memang mampu melanjutkan memang kenaikan ke all time high-nya. Maka dari sisi risk dan reward ini sangat-sangat menarik, di mana ada tersedia sekitar 200% ya, kalau kita ukur dari 230-an% ya dari area yang sekarang ya. Ini merupakan satu kesempatan apabila memang berniat untuk melakukan investment di BitTorrent token ini ya. Sekian saja untuk video hari ini, dan selalu ya disclaimer on. Di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga untuk sharing mengenai apa yang saya ketahui tentang cryptocurrency. Kemudian selebihnya hal-hal ataupun resiko yang terkandung dengan yang diakibatkan daripada investasi yang Anda lakukan, baik keuntungan maupun kerugian, akan sepenuhnya menjadi hak tanggung jawab kalian pribadi. Dan selalu ingat lakukan DYOR ya, do your own research ya. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih paham tentang cryptocurrency ini. Karena bagaimanapun ini merupakan teknologi yang sangat baru, dan juga teknologi kalau yang saya percaya adalah merupakan teknologi masa depan ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Video selanjutnya akan saya update ya, apabila ada update terbaru dari beberapa koin maupun beberapa token, saya akan berusaha untuk mengupdate-nya, memberikan berita-berita terbaru dari koin-koin tersebut. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga dibunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan update-update yang saya akan infokan di sini. Kemudian ya, selamat beraktivitas dan see you on the next video. Bye bye.